Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslamia dengan NIM 203106700023, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan langkah-langkah pembelajaran micro teaching. Ada dua pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada manfaat pembelajaran micro teaching, dan yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran micro teaching. Nah, teman-teman, ada banyak manfaat dari pembelajaran micro teaching. Salah satunya yaitu pembelajaran micro teaching itu bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan mengajar. Sebagai calon pendidik, kita harus bisa menguasai keterampilan mengajar, karena banyak sekali peserta didik itu yang sering bosan, makanya itu kita harus terampil. Nah, yang kedua adalah keterampilan untuk mengontrol kelas. Sebagai calon pendidik, kita harus bisa terampil dalam mengontrol situasi kelas, karena dalam proses pembelajaran sering sekali ada kelas-kelas itu yang tidak terkontrol. Peserta didiknya itu asik dengan kegiatannya sendiri. Nah, oleh karena itu kita harus bisa terampil dalam mengontrol situasi kelas. Yang selanjutnya adalah sebagai calon pendidik, kita itu harus bisa memusatkan perhatian peserta didik kepada kita. Karena dalam proses pembelajaran kita itu yang menjadi penguasa dalam kelas, sehingga jangan sampai peserta didik itu asik dengan kegiatannya masing-masing. Nah, lalu mempertinggi efisiensi dan efektivitas penggunaan sekolah dan waktu. Sebagai calon pendidik, kita itu harus mampu mengupayakan bagaimana waktu yang telah disediakan oleh sekolah itu bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, dengan waktu yang disediakan oleh sekolah itu, kita harus berusaha bagaimana peserta didik itu bisa menguasai materi yang telah kita sampaikan. Jangan sampai mereka datang ke sekolah dan pulang tidak membawa apa-apa. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam pembelajaran micro teaching. Nah, sebagai calon pendidik kita harus tahu ya langkah-langkah pembelajaran micro teaching itu apa aja. Yang pertama itu yang paling penting adalah pengenalan micro teachingnya. Kita harus tahu micro teaching itu apa sih, kenapa kita harus belajar micro teaching sih gitu. Nah, yang selanjutnya adalah penyajian model, atau kita harus menyediakan model atau diskusinya. Yang ketiga adalah perencanaan. Sebelum kita terjun ke lapangan, kita harus merencanakan dulu yang kita butuhkan dalam proses mengajarnya, baik itu RPP-nya, tempatnya di mana, waktunya kapan, dan sebagainya. Setelah kita rencanakan, baru kita praktek mengajar di sekolah ataupun di mana saja. Setelah kita praktek, kita observasi dan kita rekam. Nah, disitulah kita observasi apakah dalam proses kita mengajar itu, proses kita menyampaikan materi itu, ada peserta didik yang tidak mengerti atau responnya kurang baik dan sebagainya. Selanjutnya adalah kita diskusikan. Setelah kita praktek dan kita observasi, lalu kita diskusikan apakah model pembelajaran yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan peserta didiknya, atau mereka tidak mengerti, atau mereka bosan dengan model yang kita gunakan. Oleh sebab itu, ketika kita sudah melakukan praktek dan melakukan rekaman, kita lakukan diskusi ulang. Lalu selanjutnya kita boleh melakukan perencanaan berikutnya. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan manfaat dan langkah-langkah pembelajaran micro teaching. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.